Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Ini adalah segmen terakhir. Saya ingin melengkapi perbincangan dengan perspektif yang tadi tentu agak berbeda ya malam hari ini perspektifnya. Silakan Mas Razikin untuk melanjutkan perspektif Anda. Ya, saya kira begini, kita kasih kesempatan Pak Anwar Usman untuk tetap mengabdi di Mahkamah Konstitusi dengan seluruh persyaratan memang yang mungkin tadi ketua dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, ya kita perketat pengawasan publik. Saya kira selama ini juga senantiasa mengawasi, bahkan mempelototi apapun yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya masih percaya akan integritas Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Beliau juga berkali-kali menyampaikan ke publik bahwa peristiwa pernikahan ini satu sisi adalah peristiwa hal-hal menyangkut hal yang sangat transenden, bersifat ilahiyah. Dia tidak tahu apa yang terjadi, ini misteri dan menjadi kenyataan yang dihadapi hari ini. Itu yang di satu sisi. Di sisi yang lain, tadi ada hambatan-hambatan ketatanegaraan, posisi dia sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Disinilah ujian integritas bagi Anwar Usman. Kita beri kesempatan, kita uji integritas beliau ke depan. Saya kira tidak bisa juga kita terlalu jauh membangun asumsi bahwa ini nanti akan ada bain mata antara pihak Mahkamah Konstitusi dengan istana, dengan presiden dan seterusnya. Kalau kita diuji dulu begitu ya? Ya, komposisi di hakim Mahkamah Konstitusi juga ada dari unsur Mahkamah Agung, DPR dan eksekutif yaitu presiden. Baik. Dan posisi Anwar Usman itu mewakili Mahkamah Agung. Ya. Jadi akan sulit bayangan saya untuk bagi Anwar Usman untuk bisa mengkooptasi secara lebih jauh sisa 8 hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Baik. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebetulnya bisa kita tenang dulu, coba kita kasih kesempatan dengan kita, ya memang tadi juru bicara Mahkamah Konstitusi ini adalah fenomena baru dan coba ini menjadi ujian baru dan tentu saja untuk bagi kita tantangan untuk kemudian kita mempelototi lebih jauh lagi apa yang terjadi dan seluruh persidangan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ke depan. Baik. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Razikin. Selanjutnya Mas Nyarwi, silakan. Ya, saya mau menyampaikan 3 poin ya. Yang pertama begini, soal pernikahannya, semua orang siapapun di warga negara kita itu kan sesuai dengan konstitusi kita punya hak ya untuk membentuk keluarga ya. Nah, itu ada di pasal 28B. Juga kita semua juga punya hak untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan. Itu juga diatur 28C ya, ayat 3 di situ. Nah, tetapi sisi lain kalau kita dalam jabatan-jabatan publik ini yang kedua, tentu kita juga harus mematuhi hal-hal yang terkait yang mengatur ya siapapun yang ada di jabatan publik itu. Fungsinya apa supaya pengelolaan sistem politik, ketatanegaraan dan demokrasi kita berjalan dengan baik. Nah, dalam konteks pernikahan Pak Anwar Usman tentu saja tidak ada yang persoalan terkait pernikahan itu tuh hak jelas gitu ya. Tetapi harus juga kemudian kan salah satunya adalah apa? Justru saya lihat ini adalah tanggung jawab yang makin besar. Kenapa? Karena selain tidak hanya meningkatkan ya perhatian dan sorotan publik kepada beliau sebagai ketua MK, tetapi juga sisi lain menjadi ujian integritas dia kan, seperti apa dalam nanti menjalankan tugas-tugasnya, seperti apa integritas dijaga, seperti apa misalnya potensi penyalahgunaan kekuasaan itu misalnya dicurigai publik itu bisa dibuktikan itu tidak terjadi, misalnya begitu. Nah, tentu harus ini juga MK juga saya kira harus memperkuat sistem juga tentunya ya untuk menunjukkan transparansi integritasnya dalam pengelolaan kekuasaan yang dia miliki ya. Dan saya kira kita kan ada dalam sistem pemerintahan presidensial ya. Walaupun semua kekuasaan presiden itu juga ada yang mengatakan sangat tepat, tetapi sisi lain juga sebenarnya ada kontrol-kontrol yang juga bisa oleh publik itu juga bisa dijalankan ya, termasuk oleh lembaga-lembaga lain. Dan di sebuah lembaga ya, apalagi Mahkamah Konstitusi ya. Ada kayak Komisi Yudisial.
Iya, ada komisi yudisial juga, ada banyak yang bisa mengevaluasi juga. Jadi saya kira potensi penyalahgunaan kekuasaan itu bisa diantisipasi, dan seandainya itu terjadi, justru itu saya kira image institusi itu tidak akan begitu saja dikorbankan. Jadi pasti ada upaya-upaya pencegahan, dan kita percaya saja, kita lihat saja nanti kira-kira seperti apa. Jadi sebelum itu terjadi, ya kita simpan kepercayaan itu terlebih dahulu ya untuk. Ya, saya kira kita harus memberikan kepercayaan itu ya. Seandainya terkait hal-hal yang potensial, saya kira semua kita nanti juga pasti akan memberikan suara-suara yang melakukan kritik ke arah sana. Saya kira. Baik, sekarang Bang Margarito, bisakah kita memberikan semangat? Munyamin ke siapa tadi? Siapa? Pembicara sebelum dia Sarwi siapa? Ada Mas Razikin. Razikin. Kayak itu tidak bisa awasi Mahkamah Konstitusi. Iya, dia sampai ke MA. Ya. Iya. Supaya kamu tahu. Silakan, Bang. Satu, saya mau tanya sama kamu. Jabatan presiden itu jabatan atau apa nama orang? Jabatan itu presiden, lembaga. Kalau tidak ada Jokowi jalan nggak barang itu? Iya, tidak bisa disimplifikasi seperti itu. Maksud saya begini. Sebentar. Saya tadi kamu ini ya. Okay. Kamu baca sejarah pembentukan lembaga kepresidenan tahun 1787 di Amerika Serikat di Philadelphia Constitutional Convention. Siapa yang bikin nama itu? Siapa yang temukan nama itu? Di mana di debatnya? Tanggal berapa resmi diresmikan jabatan itu? Mesti ngerti kamu. Baik. Tidak ada presiden itu head of state. Presiden head of government. Head of state itu king. Konsepnya Edward Cook, king as a nation, king as a state. Karena itu terintegrasi dua di situ. Itu yang jadi absolut, dan itu yang tidak mau di Amerika Serikat, maka dia menjadi government doang. Dalam kaitan dengan kembali ke soal ini, soal ketua Mahkamah Konstitusi tidak ada masalah. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke. Yang jadi masalah itu dia duduk sebagai hakim dalam persidangan. Karena disidangkan adalah undang-undang yang dibikin oleh Presiden Jokowi bersama-sama DPR. Itu mau undang-undang apa terserah. Mengapa? Karena pasal 17 ayat 3 bilang konflik kepentingan ada hubungan kesemendaan. Clear. Jadi determinative factor atau determinative legally adalah kesemendaan, bukan sebagai posisinya hakim dalam menangani perkara. Yes. Begitu. Itu clear ya. Begitu. Jadi tidak ada yang lain. Iya. Dan kalau dalam posisi tidak mundur, artinya ini akan ada banyak hal ya. Nah, sekarang tidak mundur, bisa dimundurkan. Kalau misalnya, karena dia tadi itu dibilang dikirim oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agungnya bilang, nggak benar ini orang nih. Tarik, bertentangan. Kita jaga nih sistem hukum. Yang kedua, itu cara pertama. Yang kedua, setiap lawyer yang maju di sana, Hakim Anwar Usman ada di depan di meja persidangan. Mundur kita karena dia konflik kepentingan. Mengapa kita konflik kepentingan? Karena kita judicial review undang-undang. Undang-undang itu dibikin oleh presiden. Mati nggak? Macet nggak tata negara? Dan ini ada hal yang memang harus menjadi perhatian semuanya. Jadi bukan case by case. Case itu undang-undang. Kalau pilkada nggak apa-apa. Undang-undang yang undang-undang itu dibikin oleh salah satunya presiden. Tanpa presiden undang-undang nggak jadi. Sudah jadi tidak jadi undang-undang. Jadi dia jelas. Apa Anda harus mau jadi kaki tangan presiden? Ya, baik. Kita mesti bereskan negara ini dari kita mesti benar dalam bernegara ini. Gitu. Jangan lupa ya, saya kenal Anwar Usman, baik kok sama orang ini. Berteman baik sama orang ini, sama Anwar Usman baik ini. Tapi ini soal bernegara, soal banyak orang, soal nasib jutaan orang. Dan tidak ada satu presiden di dunia ini yang memerintah tanpa undang-undang. Jangan salah, hanya undang-undanglah alat presiden memerintah. Baik. Presiden disebut presiden karena dia melaksanakan undang-undang. Apalagi di kita, dia bikin. Amerika presiden tidak ikut bikin undang-undang loh, jangan salah. Baik. Di kita presiden ikut bikin undang-undang. Iya. Jadi bahaya sekali potensinya. Kecurigaan orang terhadap Anwar Usman bisa menjadi guard of presidential interest beralasan. Baik, nanti kita bukan akan guard of Indonesian Constitution, bukan, tapi guardian of presidential interest beralasan. Iya. Jadi karena itu menurut saya jalan terbaik bagi Pak Anwar Usman untuk menyelamatkan bangsa ini sekaligus memperlihatkan bahwa dia memiliki orang berintegritas adalah resign, mundur, kembali ke Mahkamah Agung. Kalau tidak, saya rasa kita paksa dia untuk keluar. Paksanya adalah lawyer-lawyer yang berperkara di sana, begitu Anwar Usman ada di meja persidangan, mundur. Kritik sarannya tadi sudah juga dicermati ya oleh Mahkamah Konstitusi. Kita akan lihat ke depan seperti apa. Dan terima kasih
karena waktu juga nih, Baik, kita baik, harus terima kasih. tutup perbincangan kita. Harus kita tutup. Terima kasih Ya. Mas Razikin sudah bergabung bersama kami. Hormat. Ya. Ya. Mas Nyarwi juga terima kasih sudah bergabung. Ya, terima Salam kasih sehat. sama Bung Marco. Ya, Bang ya. Margarito, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan pemirsa, kita akhiri perbincangan ini, tapi kami masih memiliki satu informasi penting lain. Di segmen berikutnya tetap bersama kami di MNC News Prime.